Widianto Satriadi dari Bogor. Malam Pak Dokter, mau tanya, untuk program hamil bisa nggak dok? Pakai produk yang mana untuk suami dan istrinya? Ini pertanyaan titipan atau pertanyaan sendiri Pak Widianto? Silakan dok. Selamat malam Pak Widianto. Ya, untuk program hamil, pertama tetap Pak, dicari penyebabnya dulu ya, dari ibu atau dari bapak ya. Maksudnya dari istri sang perempuan atau dari yang laki-laki. Kalau yang dari perempuan dicek, diperiksa, ada nggak sumbatan, ada nggak mioma atau tumor di dalam dinding kandungannya, ada nggak penyempitan saluran tubanya, gitu. Saluran tuba itu adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dengan indung telur yang menghasilkan sel telur, namanya saluran tuba. Nah, kenapa? Apa hubungannya? Kalau saluran tuba itu menyempit, sulit sel telur untuk berjalan ke sana, pertama. Kedua, sulit terjadinya pembuahan, karena pembuahan itu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur, itu bertemunya di saluran tuba. Kemudian setelah ketemu di saluran tuba, mereka akan berjalan ke dinding rahim, baru mereka tertanam di pertemuan itu tertanam di dinding rahim, baru berkembang menjadi bayi. Oke. Nah, jadi Pak harus dipastikan dulu ada nggak gangguan fungsi, ada nggak gangguan hormon dari si ibu, dinding rahimnya kering atau tidak. Sebenarnya kalau dalam bahasa medis sebutnya bukan kering ya, tapi menipis gitu. Sehingga ibarat kalau tanah tuh nggak gembur, kurang gembur gitu. Yang bahasa yang gampang mudah ditangkap oleh Bapak Ibu, mudah dibayangkan. Kalau tanah nggak gembur kan kita susah, nanam benih juga susah tumbuh. Pertama, daerahnya tandus ya, kira-kira gitu ya dok ya? Iya, iya, rahimnya tipis dindingnya. Nah, sudah dipastikan ibunya aman, indung telurnya baik-baik aja, tubanya tidak ada penyempitan, berarti ibu sudah dipastikan normal udah kandungan. Periksa bapaknya. Apa yang diperiksa dari bapak? Pertama, jumlah sel spermanya cukup nggak? Gitu. Rata-rata perlu jumlah 50 juta. Kedua, pergerakan sel spermanya. Gitu Pak Suratno. Pak tadi nanya Pak siapa Suratno, maaf izin. Pak Widianto Pak. Pak Widi ya. Jadi gitu Pak Widi, diperiksa sel spermanya pergerakannya cukup kencang nggak? Itu ada angka berapa? Dianggap lincah nggak gitu ya dok, kira-kira ya dok ya? Lincah nggak? Betul. Nah, kalau udah dipastikan itu normal semua, dua-duanya bisa dibantu dengan yang MX sehari sekali, ya boleh minum setiap hari MX-nya, ya sehari sekali sesudah makan siang. Kemudian yang alfa sehari sekali pagi, yang beta sehari sekali malam. Kenapa? Karena masing-masing itu punya kaifiat atau kelebihan masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Yang alfa dia banyak mengandung albumin, walaupun di beta juga ada, tapi lebih tinggi. Pertama, kedua, yang alfa dia ada untuk melancarkan aliran darah, gitu. Sehingga aliran darah untuk ke organ vital, untuk ke sel telur diharapkan menjadi lancar, gitu. Kemudian yang MX-nya pagi itu dia ada zat yang bisa untuk meningkatkan sel telur suami untuk memproduksi sperma. Itu. Kalau bagi suami manfaatnya. Nah, yang beta dia ada kandungan kalsium ya. Kemudian dia ada zinc ya, mineral zinc gitu. Dari gamat atau tripang masa itu. Nah, itu bisa selain memperkuat sendi, itu juga bisa menyehatkan atau mensuburkan si sperma yang dibuat oleh MX gitu Pak. Jadi MX itu merangsang pembentukan sperma, tapi kekuatan spermanya bisa dinutrisi oleh yang beta. Karena itu ada alasan, karena itu ada alasannya. Jadi saya tidak sekedar mengatakan, oh ini satu. Jadi atas perhitungan seperti itu, alfanya 1 pagi, MX-nya 1 siang, betanya 1 malam. Kalau misalnya dok kurang nendang, boleh nggak alfanya 2? Boleh, silakan Bapak Ibu. Gitu. MX-nya tapi 1 aja cukup siang. Artinya betanya harus malam ya, karena kan ini perlu tenaga ekstra nih dok. Betanya mungkin perlu 2 kali ya, boleh ya? Boleh silakan.
Boleh Pak gitu ya. Kalau untuk wanitanya itu untuk bapaknya ya, untuk kesuburan itu untuk prianya. Nah, setiap hari ya Pak, itu saya ulangin 2 pagi alfa, 2 kapsul alfa pagi, 1 mx siang sudah makan, 2 beta malam. Silakan. Kalau mau lebih cepat gitu ya. Terus kalau untuk yang ibu, yang wanitanya kalau tidak ada masalah apa-apa, hanya misalnya nih cuma rahimnya kering, ya udah minum yang alfa. Supahabu alfa pagi 2, malam betanya 2 gitu Pak. Malam beta ya, Kalau pagi 2 alfa, malam beta 2. ya itu akan membantu kesuburan oleh apa? Oleh nutrisi-nutrisi yang ada yang terdapat pada alfa dan beta. Ya. Kira-kira begitu Pak. Dokter, setidaknya untuk orang yang mau program hamil setidaknya minum berapa lama ya dok? Setidaknya dok? Seminggu, 2 minggu, atau sebulan? Kira-kira dok? Ya, jadi dievaluasi dalam waktu 3 bulan. Nah, insya Allah kalau melihat dari produknya Supahabu, kan Supahabu juga diakui di negara luar ya Pak. Maksudnya di negara salah satunya di Jepang juga ya. Kalau misalnya apa diminumnya rutin, kemudian sambil berarti kan kedua belah pihak suami dan istri sedang membangun kesuburan. Yang pertama, Pak, Ya. minum 3 bulan. Yang pertama, tolong dilakukan hindari rokok, hindari itu asap rokok, gitu. Jadi yang sifatnya racun-racun hindarin. Intinya hidup sehat deh. Karena nanti itu yang tadinya tidak stabil akan terbentuk sirkulasi yang stabil, akan yang sel spermanya susah terbentuk, nanti akan bisa terbentuk. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar minum aja terus jadi, tapi tetap ditunjang dengan pola hidup yang sehat, Pak. Kurang lebih 3 bulan. Baik dok. Pak Widi sudah dijawab oleh dokter ya Pak. Boleh dicoba segera